Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman khususnya warga Maluku Utara, memang beberapa hari terakhir ini hampir semua grup WhatsApp viral dengan adanya gerakan pemuda Markhens atas laporan tim pengacara hukum Abang Usman Sidik, Bupati Halmahera Selatan, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis GPM. Ya, memang ini kasus lama yang ibarat ya pepatah mengatakan bahwa ini cinta lama bersemi kembali. Jadi kasus ini memang peristiwanya sekitar 3 tahun atau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi Abang dan Bupati Halmahera Selatan ini ibarat seperti gadis seksi yang selalu menjadi rebutan oleh lawan jenisnya, kira-kira seperti itu. Saya menggunakan kata yang lebih sederhana, lawan jenis, sehingga tidak mengkotomi kelompok-kelompok atau pihak-pihak lain, tidak menyinggung pihak-pihak lain. Saya mencontohkan seperti itu, ya. Memang satu sisi Pak Abangda kita Usman Sidik ini sosok yang sangat kontroversial. Sejak beliau terpilih menjadi bupati dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala daerah, banyak juga kebijakan-kebijakan beliau atau langkah-langkah terobosan yang beliau lakukan itu selalu menjadi kontroversi dan menjadi banyak perhatian kalangan masyarakat, baik itu ya kelompok mahasiswa, aktivis, akademisi, banyak mengkritisi atau mengoreksi langkah-langkah beliau yang dianggap kontroversi. Ya, saya mencontohkan misalnya kemarin terjadi beberapa kasus seperti pemilihan kepala desa, kemudian soal anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang sempat heboh, ya, kemudian muncul lagi yang baru-baru ini soal laporan aktivis gerakan pemuda Markhens yang dituduhkan sebagai ini tanda kutip ya, ada konspirasi di balik upaya penanganan perkara dugaan pemalsuan dokumen palsu ini. Tapi lagi-lagi saya di sini mungkin ingin flashback kembali soal kasus ijazah palsu ini. Sepengetahuan saya, memang kasus ini sudah sempat Polda Maluku Utara mengeluarkan surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan perkara. Kalau lagi kembali pada proses hukum atau berita acara hukum acara pidana, sebuah perkara atau objek perkara yang telah dikeluarkan SP3 tentunya memiliki dasar-dasar hukum acara, yaitu memenuhi unsur-unsur, setidaknya ada unsur-unsur yang memenuhi keputusan atau SP3 surat tersebut dikeluarkan oleh pihak penyidik. Tentunya bagi mahasiswa hukum atau para advokat jadi pahamlah ketika sebuah perkara dikeluarkan surat SP3, tentunya yang paling mendasar dari keputusan tersebut adalah hukum acara kita, undang-undang hukum acara kita yang dituangkan dalam pasal 109 ayat 2 kalau nggak salah, itu ada 3 unsur yang kemudian lahirlah sebuah surat SP3. Pertama soal alat bukti, kemudian kedua ya, perkara atau pengaduan laporan ini tidak memenuhi unsur pidana, dan ketiga itu ya, dihentikan demi kepentingan hukum. Nah, dalam kasus dugaan dokumen palsu Abangda kita ini, saat itu ya tolong dikoleksi kalau saya salah,
sepengetahuan saya Polda telah mengeluarkan surat SP3, surat penghentian penyidikan atas laporan masyarakat terkait dengan dugaan ijazah palsu oleh Usman Sidi. Namun lagi-lagi dalam proses perkembangan berjalan ini, terutama Abangda Usman Sidi tentunya dalam posisi ini merasa dirugikan, hak-hak hukumnya merasa dirugikan, dan dia merasa harkat martabatnya dilecehkan. Secara pribadi tentunya dia memiliki hak hukum untuk menuntut atau melaporkan kepada pihak-pihak terkait yang telah menuduh beliau melakukan sebuah tindak pidana pemalsuan dokumen negara. Ini demi kepentingan apa? Tentunya saya melihat secara pribadi ini demi kepentingan hak-hak beliau selaku warga negara Indonesia. Ya, tentunya merasa adanya peristiwa ini beliau dilecehkan harkat dan martabatnya. Dengan saluran dia melaporkan kasus ini, berharap proses hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam konteks peraturan hukum kita. Kalaupun teman-teman pihak yang merasa bahwa proses kasus ini belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tentu memiliki hak untuk bisa melanjutkan kembali proses perkara ini, tapi dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setidaknya memiliki alat bukti baru yang kemudian kasus ini bisa ditindaklanjuti. Ya, alat bukti baru ini ya dalam istilah hukumnya disebut novum. Ketika kalau kemudian ada muncul novum atau alat bukti baru, bisa saja kasus ini dibuka kembali. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa proses perkara dugaan laporan ijazah palsu ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Tentu harus dilakukan dengan proses-proses sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau kemudian misalnya melakukan aksi-aksi demonstrasi, ya itu hak setiap warga negara, kan? Karena tentu itu juga dijamin oleh undang-undang. Namun perlu juga dalam proses aksi itu kita perlu menjaga norma-norma, ya kan? Nilai-nilai adat sosial, ya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain. Nah, oleh karena itu saran dan masukan saya, ya mungkin ini secara pribadi saya memberikan saran, kalau kemudian teman-teman merasa bahwa proses ini masih belum mencerminkan rasa keadilan hukum, maka ditempuhlah dengan cara-cara hukum pula, tidak harus menjustifikasi Bupati Halmahera Selatan, kan? Menjustifikasi sosial dalam hal ini, tentu membangun opini-opini negatif, mendiskreditkan beliau dengan beralibi bahwa ini adalah demi mencerminkan sebuah rasa keadilan atau proses hukum yang adil. Tentu ini sangat naif. Oleh karena itu saran saya, lakukanlah langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, bisa kita sharing hari ini. Dan satu lagi yang menjadi catatan penting yang harus kita cermati bersama, bahwa di awal 2023 ini memang situasi politik tidak hanya secara nasional, memang seluruh daerah saat ini, baik daerah maupun pusat, melaksanakan pilkada, pemilu serentak. Tentunya kita harus menjaga kondisivitas masyarakat. Itu yang paling penting, adalah itu catatannya.
menjaga kondisi sosial masyarakat agar supaya masyarakat lebih aman melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kalaupun ada tanda kutip ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan agenda 2024, ya ini juga jangan dijadikan bungkusan untuk menyerang pribadi seseorang, karena itu memberikan pelajaran demokrasi yang tidak baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.